Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sifat-sifat notasi sigma. Sifat-sifat notasi sigma. Yang pertama, sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya ditambah UN. Jadi kita hanya tinggal memasukkan I mulai dari 1, kemudian 2, 3 dan seterusnya ke dalam rumus UI, sehingga hasilnya U1 ditambah U2 tambah U3 ditambah dan seterusnya ditambah UN. Sifat yang kedua, sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N dari UJ. Kita lihat batas bawah untuk UI adalah 1. Demikian pula untuk batas bawah dari UJ juga 1. Nah, batas atas dari UI sama dengan N, demikian pula untuk batas atas dari J juga N. Sehingga kalau kita masukkan rumus UI untuk I mulai dari 1 sampai N adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya ditambah UN. Nah, demikian pula untuk UJ, jika dimulai dari J sama dengan 1, kita masukkan ke rumus UJ juga sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya ditambah UN. Jadi, sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI itu sama saja dengan sigma dari J sama dengan 1 sampai N dari UJ. Berikutnya untuk sifat yang ketiga, I sama dengan 1 sampai N dari C adalah atau sama dengan N kali C, di mana C adalah bilangan konstanta atau bilangan yang selalu konstan atau tetap nilainya. Kita ambil sebagai contoh, misalkan untuk sigma I sama dengan 1 sampai 4 dari 6 sama dengan kita masukkan I mulai dari 1 ke 6. Karena tidak ada I-nya, jadi tidak ada dikalikan dengan bilangan apapun. Jadi hasilnya tetap 6. Demikian pula untuk I sama dengan 2, 6 juga. I sama dengan 3, 6. I sama dengan 4 juga 6. Lalu kita jumlahkan semua, maka hasilnya adalah 4 kali 6. Kita ingat bahwa 4 ini adalah N dan 6 di sini adalah C. Jadi sama saja dengan rumus tadi N kali C ya, atau 4 kali 6. Berikutnya untuk sifat yang keempat, di mana I sama dengan M sampai N dari C sama dengan N dikurangi M ditambah 1 kali C. Ini sama saja dengan sifat yang ketiga sebenarnya. Untuk sifat yang ketiga, bilangannya atau batas bawahnya dimulai dari 1, batas atasnya N. Jadi banyaknya suku itu 1 sampai N. 1 sampai N adalah N ya. Sama kayak contoh tadi, batas bawahnya 1, batas atasnya 4. Jadi banyaknya suku ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sementara untuk sifat yang keempat, I atau batas bawahnya bukan dimulai dari 1, tapi dari M atau dari bilangan tertentu yang bukan 1. Nah, cara mencari banyaknya suku itu sama dengan batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. Sebagai contoh misalkan ya, misalkan untuk batas bawahnya 3, batas atasnya 6. Nah, batas bawahnya 3 berarti suku ketiga ya, dimulai dari suku ketiga, kemudian suku keempat, suku kelima, dan suku keenam. Nah, banyaknya suku ada berapa? Ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ini dari mana? Dari batas atas 6 dikurangi batas bawah 3, Jadi 6 dikurang 3 adalah 3 ditambah 1. Sehingga
bisa kita pakai rumus untuk sigma I sama dengan M sampai N kali C itu sama dengan N dikurangi M ditambah 1 baru kita kalikan dengan C. Jadi sama sebenarnya dengan sifat yang ketiga, yaitu banyaknya suku dikali konstanta. Kita ambil misalkan contoh dengan contoh yang sama dengan sifat yang ketiga tadi, tapi kita coba kerjakan dengan beda rumus ya. Kalau sifat yang ketiga tadi N kali C yang kita pakai rumusnya, N-nya 4, C-nya 6, jadi 4 kali 6. Kalau untuk sifat yang keempat kita coba pakai rumus yang N min M ditambah 1 kali C. Kita lihat batas atasnya 4 ya, N-nya 4, kemudian I-nya awalnya 1 ya, jadi batas bawahnya 1, maka 4 dikurang 1 ditambah 1 ya. M batas atasnya, kemudian dikurangi N batas bawah ditambah 1. Nah sama ya, jadi 4 kurang 1 ditambah 1 sama dengan 4 kali 6, jadi hasilnya sama 24. Sama dengan contoh yang ketiga. Baik, berikutnya untuk sifat yang ke-5, di mana sigma I sama dengan 1 sampai N dari C kali UI sama dengan C kali sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI, di mana C adalah konstanta. C-nya bisa kita keluarkan dari bilangan sigma sehingga menjadi C kali sigma I sama dengan 1 sampai N kali UI dari UI ya. Sebagai contoh misalkan di sini contohnya, misalkan untuk sigma dari I sama dengan 1 sampai 3 ya, rumusnya adalah UI-nya 5 kali I-2. 5 adalah konstanta, kita keluarkan 5-nya ya, jadi sama dengan konstanta 5 kali sigma UI rumusnya ini I-2 ya, I dimulai dari 1 sampai 3. 5 sama dengan 5 kita keluarkan, kemudian I dimulai dari 1 ya, dari 1 kita masukkan ke rumus I-2, jadi 1 min 2 ditambah kemudian 2 ya, setelah 1 2 dikurang 2 ditambah 3 dikurang 2, lalu hasilnya kita kalikan dengan konstanta dan tadi 5, jadi sama dengan 5 kali min 1 adalah pengurangan dari 1 dikurang 2 ditambah 0 adalah 2 dikurang 2 ditambah minus 1, yaitu 3 dikurang 2, 3 dikurang 2 di sini adalah plus 1 ya, harusnya plus 1. Di sini plus. Ya, 3 dikurang 2 adalah plus 1. Plus, ya. Plus 1. Sehingga min 1 ditambah 0 ditambah 1 jadi 0 ya. 0. 5 kali 0 adalah 0. Jadi hasilnya adalah 0. Oke. Berikutnya untuk sifat yang ke-6. Sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI ditambah atau dikurang. Di sini ada dua rumus, bisa ditambah atau dikurang dengan VI. Nah, ini bisa dipisah ya, dipisah penulisannya menjadi sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI ditambah atau dikurang sigma, kita tulis lagi sigmanya, sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari VI. Ya, penulisannya boleh dipisah. Contohnya misalkan di sini untuk I sama dengan 1, sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari 3I kuadrat ditambah 4I sama dengan, kita pisah ya di sini. Kita pisah dari yang tadinya ada tanda plus ya, maka menjadi 3I kuadrat saja dan 4I kuadrat saja ya. Jadi sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari 3 kuadrat, kemudian ditambah sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari 4I. Nah, di sini ya dari 3I dan 4I kita pisah. Sehingga hasilnya menjadi 3, kita keluarkan ya angka 3 ini. Dari
3I kuadrat, konstantanya 3. Kita keluarkan 3-nya. Jadi 3 kali sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari I kuadrat ditambah 4I. Tadi ya, sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari 4I. 4-nya adalah konstanta. Kita keluarkan dari tanda sigma. Jadi ditambah 4 kali sigma I sama dengan 1 sampai 3I. Ya. Kemudian kita hitung berarti sama dengan 3 ya dikali hasil penjumlahan dari I kuadrat mulai dari 1 sampai 3 kita masukkan ke sini. Jadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat karena rumusnya I kuadrat di mana I mulai dari 1 sampai 3. Kemudian ditambah dengan 4 kali I. I-nya juga kita masukkan mulai dari 1 sampai 3 penjumlahannya. Jadi 1 tambah 2 tambah 3. Lalu kita hitung bahwa 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat itu adalah 14. Jadi kali 3 ditambah ya, 3 kali 14 ditambah 4 kali 6. 6 dari 1 tambah 2 tambah 3. Jadi hasilnya adalah 60. Berikutnya untuk sifat yang ke-7, di mana I sama dengan 1 sampai N dari UI ditambah VI kuadrat. Ingat rumus untuk bilangan kuadrat ya. Untuk bilangan kuadrat, nah di sini rumusnya adalah A plus minus B. Jadi A plus atau minus B sama dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat ditambah 2 kali AB ditambah B kuadrat. Sehingga untuk rumus dari sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI plus VI kuadrat. Nah, untuk UI ditambah VI kalau kita kuadratkan sama dengan UI kuadrat ya, ditambah 2 UI kali VI ditambah VI kuadrat. Tinggal kita pisahkan nanti penulisannya dengan sigma. Jadi sigma UI kuadrat gitu ya, ini. Nah, sigma UI kuadrat dari I sama dengan 1 sampai N. Kemudian 2I VI-nya menjadi 2 kali sigma UI VI ya. Jadi 2 kali sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI VI ditambah nanti sigma VI kuadrat. Ya. Kita lihat sampai, nah sama ya, sigma I sama dengan 1 sampai N dari VI kuadrat. Berikutnya untuk sifat yang ke-8. Sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI ditambah dengan sigma I sama dengan N plus 1 sampai M dari UI sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai M dari UI. Nah, kita lihat di sini bahwa yang awal itu batas bawah dimulai dari 1, batas atasnya N. Nah, kita lihat yang kedua, batas bawahnya adalah N plus 1. N plus 1 ini artinya melanjutkan dari N ya. Kemudian batas atasnya adalah M. Maka karena melanjutkan itu berarti sama saja dengan dimulai dari 1 gitu ya, dimulai dari 1 dan batas atasnya M. Jadi kalau kita satukan menjadi sigma I sama dengan 1 sampai M dari UI. Sifat berikutnya sebelumnya ada contoh ya. Contohnya misalkan di sini sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari 2I ditambah sigma I sama dengan 4 sampai 7 dari 2I. Nah, ini kalau dijabarkan masing-masing maka menjadi 2 kali sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari I. Duanya kita keluarkan ya. Dua konstanta di sini kita keluarkan. Yang ini juga kita keluarkan menjadi plus 2 kali sigma I sama dengan 4 sampai 7 dari I. Kemudian kita jabarkan masing-masing menjadi 2 kali untuk sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari I, berarti mulai dari 1. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3. Sementara untuk yang I-nya mulai dari 4 ya, maka ditambah 2 kali 4 mulainya. Tambah 5 tambah 6 tambah 7. Ya, jadi mulai dari 2 kali 1 tambah 2 tambah 3, kemudian ditambah 2 kali 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7,
hasilnya adalah 2 kali 6 ditambah 2 kali 22, hasilnya 12 ditambah 44 adalah 56. Nah, kita coba untuk yang langsung ya, rumusnya sigma I sampai dari 1 sampai M tadi ya. Berarti karena dimulai dari 1 sampai 3 kemudian dilanjutkan dari 4 sampai 7, maka berarti mulai dari 1 sampai 7 langsung. Kita coba ya. Untuk sigma 2I, I mulai dari 1 sampai 7. 2-nya kita keluarkan sehingga 2 kali sigma I sama dengan 1 sampai 7. Berarti 2 kali 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 ditambah 7 hasilnya 28 ya, sehingga 2 kali 28 adalah 56. Maka kita lihat hasilnya sama ya, sama 56. Berikutnya adalah untuk sifat yang ke-9, di mana sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI sama dengan sigma I sama dengan 0 min 1 dari UI ditambah 1. Kita lihat yang pertama I-nya dari 1, batas bawah dari 1. Yang kedua menjadi gitu ya, batas bawahnya menjadi 0. Artinya ada pengurangan 1 ya, batas bawah dikurang 1. Kalau batas bawah dikurang 1, maka akibatnya batas atas juga harus dikurang 1. Jadi yang tadinya N menjadi N-1 ya. Nah, perhatikan di sini kalau batasnya dikurang, maka ternyata rumusnya menjadi ditambah. Jadi berlawanan ya. Ingat bahwa kalau batasnya dikurang, maka rumusnya ditambah. Kalau batasnya dikurang 1, rumusnya ditambah 1. Batasnya dikurang 5, maka rumusnya juga harus ditambah 5. Nah, kemudian sama juga dengan I sama dengan 2 sampai N ditambah 2, sigma I sama dengan 2 sampai N ditambah 2 dari UI min 1. Nah, ternyata kalau misalkan batas bawahnya berarti ditambah 1 ya. Tadinya I sama dengan 1, kemudian di sini menjadi I sama dengan 2. Berarti ditambah 1. Karena batas bawah ditambah 1, maka batas atasnya juga harus ditambah 1 dan rumusnya menjadi dikurang 1. Jadi, kalau batasnya ditambah, maka rumusnya dikurang. Ya, harus diingat ya. Kalau batasnya dikurang, rumusnya ditambah. Kalau batasnya ditambah, rumusnya dikurang. Ya, kita ambil contoh di sini. Misalkan untuk sigma I sama dengan 1 sampai 4 dari I kuadrat ya, maka kita masukkan saja mulai dari 1 sampai 4 dikuadratkan. Jadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 9 tambah 16 sama dengan 30. Kita coba apakah sama. Jika batas bawah dimulai dari 0, berarti di sini 1 dikurang 1 ya. 1 dikurang 1 0, maka batas atasnya yang tadi 4 menjadi 3 karena 4 dikurang 1 ya. Nah, karena batasnya tadi dikurang 1, maka rumusnya menjadi ditambah ya. Yang tadinya I kuadrat menjadi I plus 1 ditambah 1 dulu baru dikuadratkan. Kita coba masukkan mulai dari I sama dengan 0. 0 masukkan, 0 ditambah 1 jadi 1 ya, sehingga menjadi 1 kuadrat. Nah, kemudian untuk 0-nya sama I-nya sama dengan 1 naik ya. 1 ditambah 1 adalah 2, dikuadratkan jadi 2 kuadrat. Kemudian I-nya naik 1 lagi menjadi 2 ditambah 1 jadi 3 kuadrat, dan I terakhir adalah 3 ya, ditambah 1 dikuadratkan jadi 4 kuadrat. Nah, kita lihat sama ya. 1 ditambah 4 tambah 9 tambah 16, atau 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, ini juga sama, maka hasilnya juga sama 30. Nah, yang berikutnya batas bawahnya menjadi 2, berarti ditambah 1 ya. Ini batasnya yang tadinya 1 ditambah 1, batas atas juga tambah 1 menjadi 5, sehingga rumusnya dikurang 1 ya, menjadi I min 1 kuadrat.
kita masukkan mulai dari 2. 2 dikurangi 1, 1 dikuadratkan jadi 1 kuadrat. Ya, kemudian 3 dikurangi 1, 2 dikuadratkan. Kemudian keempat ya, 4 dikurang 1 adalah 3 dikuadratkan, dan terakhir 5 dikurang 1 adalah 4 kuadrat. Jadi sama juga. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat adalah 30 ya, jadi sama. Maka rumus itu berlaku ya. Kemudian sifat yang ke-10, di mana sigma I sama dengan N sampai N dari UI sama dengan UN. Karena batas bawah dan batas atas sama-sama N, maka tinggal kita masukkan, kita gantikan saja I-nya dengan N ya. Jadi sebagai contoh misalkan di sini sigma I sama dengan 5 sampai 5, maka dari 2I plus 7 maka kita tinggal ganti I-nya saja dengan 5 ya. Karena I-nya sama dengan 5 sampai 5. Jadi 2 kali 5 ditambah 7 hasilnya adalah 17. Baik, kita gunakan sifat-sifat notasi sigma tadi untuk membuktikan rumus yang menggunakan notasi sigma. Nah, jadi di sini misalkan dengan menggunakan sifat notasi sigma, buktikan bahwa sigma dari K sama dengan 2 sampai 4 untuk K, untuk 2K kuadrat ditambah 5K dikurang 2 itu sama dengan 2 kali sigma K sama dengan 1 sampai 3 dari K kuadrat ditambah 9 kali sigma K sama dengan 1 sampai 3 dari K ditambah 15. Kita buktikan ya. Nah, kita lihat di sini bahwa yang tadinya K sama dengan 2 sampai 4 kita disuruh membuktikan. Nah, kita lihat batas bawahnya menjadi 1, batas atasnya menjadi 3. Artinya berarti dikurangi 1 ya. Kalau batas dikurang 1 maka rumusnya nanti ditambah 1 ya, sehingga yang tadinya sigma K sama dengan 2 sampai 4 dari 2K kuadrat ditambah 5K dikurang 2 itu menjadi sigma K sama dengan 2 dikurang 1 sampai 4 dikurang 1 dari 2 dikali K plus 1 dikuadratkan. Yang tadinya 2K kuadrat, maka K-nya harus ditambah 1, baru dikuadratkan. Ya. Selanjutnya nanti ditambah 5K, K-nya juga harus ditambah 1. Nah, jadi 5 kali K plus 1, baru dikurang 2, karena di sini nggak ada K-nya, jadi 2 saja. Ya, kemudian kita sederhanakan, 2 kurang 1 adalah 1, 4 kurang 1 adalah 3. Jadi batasnya K sama dengan 1 sampai 3 ya. Sigma K sama dengan 1 sampai 3 dari 2 dikali K plus 1. Kalau dikuadratkan hasilnya adalah K kuadrat ya, ditambah 2K ditambah 1 ya. Kemudian ditambah 5 kali K adalah 5K. Kemudian 5 kali 1 adalah 5 dikurang 2 ya. Kemudian kita sederhanakan lagi, kita kalikan, maka menjadi sigma ya, untuk K sama dengan 1 dari 2 kali K kuadrat berarti 2K kuadrat, kemudian 2 kali 2K adalah 4K, 2 kali 1 adalah 2 ya. Kemudian 5K kita turunkan saja 5K, dan untuk 5 dikurang 2 itu adalah 3. Oke ya, sehingga menjadi sigma K sama dengan 1 sampai 3 dari 2K kuadrat, kemudian 4K ditambah 5K adalah 9K, 2 ditambah 3 adalah 5 ya. Sehingga menjadi sigma K sama dengan 1 sampai 3 dari 2K kuadrat ditambah 9K ditambah 5. Nah, ini penulisannya bisa kita pisahkan ya. Kita pisahkan menjadi 2 ini adalah konstanta, kita keluarkan sehingga menjadi 2 kali sigma K sama dengan 1 sampai 3 dari K kuadrat ditambah 9, ini kita keluarkan juga ya. Kemudian sigma K ya tadi ya. Maka sigma K sama dengan 1 sampai 3 dari K ditambah sigma K sama dengan 1 sampai 3 dari 5. Ya.
Nah, kita lihat di sini bahwa sigma K sama dengan 1 sampai 3 dari 5 ini bisa pakai sifat yang sigma K sama dengan 1 sampai N dari C, maka hasilnya N kali C ya. Maka ini menjadi 3 kali 5 ya. Yang ini sama kan, nggak berubah ya. 2 sama sampai 2 kali sigma K sama dengan 1 sampai 3 dari K kuadrat, ini juga tetap 9 kali sigma K sama dengan 1 sampai 3 dari K, ditambah yang ini kita kalikan 3 kali 5 adalah 15. Sehingga kita lihat sudah sama ya dengan yang diinginkan di soal nih. Ya, jadi terbukti. Ya. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa difahami. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Insya Allah kita akan membahas tentang induksi matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.